Karena ASI itu nggak bisa digantiin sama apapun termasuk susu formula. Kalau misalnya anaknya maminya udah punya riwayat IMS biasanya nggak dikasih ASI. Jadi anaknya tuh belajar jalan tuh, ternyata jatuh. Pas dibawa ke rumah sakit anaknya tuh nggak sadar selama 1 minggu. Kalau misalnya dari pas MPASI-nya dikenalin rasa manis atau apa, nanti dia malah jadi pilih-pilih. Misalnya anaknya udah 1-2 tahun, makanannya tuh disamain sama makanan keluarga. Iya benar. Emang nggak boleh? Sebenarnya boleh. Little Talks. Halo Mam, selamat datang lagi di Little Talks. Little Talks itu persembahan dari Little Things She Wear sama Little Things She Care. Dan kita hari ini mau bahas tentang topik yang seru banget, yaitu 1000 hari pertama kehidupan anak bersama Ray. Jadi Ray udah nemenin kita di beberapa episode, tapi hari ini tentunya lebih spesifik kepada pertumbuhan mulai dari kandungan maupun sampai nanti baru lahiran sampai 2 tahun pertama anak. Hal-hal apa aja yang harus kita tahu. Nah, hari ini tuh kita mau bahas, Ray, sebelumnya nih, kalau misalnya kita mau bahas tentang tadi 1000 hari pertama kehidupan, hari ini tuh kita mau share juga ke mami-mami, apa sih sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan itu? Oke. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode yang dimulai dari sejak maminya hamil sampai anak itu berusia 2 tahun. Gitu. Nah, periode ini tuh disebut periode emas karena di periode ini ada pertumbuhan otak, sel, dan juga imun yang sangat cepat. Jadi kalau misalnya di periode ini pertumbuhannya kurang baik atau stimulasinya kurang baik, nah di periode ini tuh kalau misalnya ada kekurangan gizi atau apa, nantinya bakal sulit diperbaiki. Gitu. Benar. Kadang orang tuh mikirnya udah aja nanti habis lahiran gitu kan, di pertumbuhannya disesuaikan sama kurvanya. Ternyata enggak ya Mami ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu paling penting dimulai sejak baby masih jadi janin ya. Betul. Jadi mungkin pertumbuhan otaknya, pertumbuhan sel-sel dalam tubuhnya gitu kan, tulangnya. Nah itu harus tetap kita perhatikan gitu. Nah terus ada orang yang bilang, kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini tuh memang gak bisa diulang dan memang penting banget, Ray? Karena di periode ini tuh pertumbuhan sel dan lain-lainnya, koneksi dan segala macam tuh berkembang dengan sangat cepat. Jadi kalau misalnya kelewat, nah itu tuh udah nggak bisa diulang atau diperbaiki lagi gitu. Jadi harus dalam periode ini tuh harus betul-betul benar gitu si stimulasinya. Karena kalau misalnya udah kelewat, nanti buat diperbaikinya tuh bakalan susah gitu. Benar. Gitu. Iya kan kadang orang suka mikir gini ya, aduh udahlah yang penting mah asal makan, yang penting vitamin cukup, tapi dia nggak balance gitu antara nutrisinya ataupun vitaminnya pas lagi awal kehamilan. Itu ternyata efek ya Ray ya sama perkembangan janinnya kan. Nah Mami jangan lupa nih. Nah pembahasan pertama kita mau bahas hal-hal topik yang sering banget dibicarain sama mami-mami belakangan ini, yaitu tentang stunting gitu. Nah kita tuh sering denger kan, stunting, anak aku stunting, anak aku gini. Sebenarnya stunting tuh apa sih Ray? Kalau stunting itu artinya tuh gagal tumbuh. Nah ini tuh bisa diakibatkan karena pas di 1000 hari pertama kehidupan itu gizi maminya kurang, terus MPASI-nya juga salah, terus bayinya nggak ASI eksklusif. Nah itu bisa jadi menyebabkan stunting nantinya gitu. Oh, kita bahas satu-satu ya. Tadi kan Ray sempat cerita tuh, kalau stunting itu berarti 1000 hari pertama kehidupan nanti pertumbuhan anaknya keganggu. Misal nih, kalau yang hamilnya mamihnya tuh memang mual-mual terus sampai nggak bisa masuk makan gitu kan. Terus dia pikir ya udah deh bed rest aja tuh gimana. Itu berarti punya impact ya, nanti kalau lahir anaknya bisa punya kecenderungan stunting. Iya, karena kalau misalnya maminya kurang nutrisi, nanti pas hamil tuh kondisi maminya tuh kayak namanya kekurangan energi kronis gitu. Jadi biasanya kan kalau hamil tuh diperiksa nih lingkar lengan atasnya. Ya, Nah itu tuh bisa nentuin maminya kurang energi kronis atau enggak. Karena kalau misalnya maminya cake, nanti bayinya pas lahir bisa stunting. Oh gitu. Jadi misalnya nih orang kan ngomong, oh ya udah mungkin bawaan baby perempuan. Kadang baby perempuan pengennya lebih sering mual-mual atau apa. Tapi itu nggak boleh dibiarin ya Rea berarti ya. Jangan sampai nggak ada asupan makanan sama sekali. Kalau nggak bisa menyebabkan stunting. Betul. Oh terus kalau misalnya kayak gitu, tadi sempat Rea mention tentang empasi. Ataupun pas lagi ASI dulu abis lahiran ASI gitu kan.
kan banyakan kan anak-anak nggak yang ASINya tuh, kalau mungkin anak laki-laki ASINya memang banyak. Tapi kadang anak perempuan ASINya kurang banyak tuh. Itu tetap nggak boleh dibiarin juga ya? Iya, karena sebetulnya makanan terbaik buat bayi itu ya ASI. ASI tuh nggak boleh digantiin sama susu formula gitu. Jadi segala macam kebutuhan bayi itu udah ada di dalam ASI. Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Thing She Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Thing She Care ya. Tadi Mami, Ray itu sudah sempat mention, jadi waktu masih dari janin ya, masih di dalam kandungan, baby itu jangan kekurangan nutrisi. Jadi nggak ada alasan misalnya, aduh Ci, emang aku tuh hamil terus. Benar, tapi tolong imbangi dan tetap dijaga nutrisinya. Apakah vitaminnya tetap dimakan, atau misalnya paksain makan makanan yang memang punya nutrisi juga. Karena penting, jangan sampai stunting. Terus kedua, waktu lagi nyusuin ya. Jangan sampai mami juga nggak menutrisi diri sendiri. Kenapa? Takutnya efeknya ke ASI kita. Iya. Jadi kurang nutrisi ya ke babynya ya. Makanya tadi dibilang kalau misalnya ASI eksklusif tuh penting banget buat bayi. Karena ASI itu nggak bisa digantiin sama apapun termasuk susu formula. Jadi kebutuhan bayi itu akan terpenuhi kalau dia minumnya ASI gitu. Benar-benar. Kadang orang tuh suka gini ya, aduh aku lagi flu nih, aku lagi nggak mau nyusuin dulu. Malah sebenarnya badan itu malah menyesuaikan dan bikin antibody ya. Iya. Makanya mami nggak boleh ya, maksudnya skip ataupun ada alasan. Kalau memang memungkinkan dan bisa, kalau bisa sih kita tetap kasih ASI ya. Walaupun misalnya dibantu lah sama Sufor nggak apa-apa, tapi ASI-nya tetap kalau bisa dikasihin juga. Nah terus tadi sempat mention tentang empasi, Ray. Empasi itu juga tetap peran penting ya untuk supaya anak nggak stunting. Iya, karena MPASI itu harus bervariasi, harus ada proteinnya. Yang paling penting tuh protein, karena protein tuh membantu perkembangan bayi juga gitu. Jadi si MPASI itu harus bervariasi dan teksturnya juga harus diperhatiin. Iya jangan sampai anaknya tuh aduh udah nggak mau makan, udah deh susu dulu aja, yang penting susu. Belum tentu itu tuh cukup untuk anak umur segitu ya. Jadi tetap harus pas masuk masa MPASI usianya, tetap kalau bisa anak tuh MPASI juga. Nah nutrisinya, kombinasi makanannya tetap harus diperhatiin ya. Oke. Nah terus ada yang ngomong nih, oh kalau anak aku pendek berarti udah pasti stunting. Itu bener atau enggak sih, Ray? Sebenarnya enggak. Jadi kalau pendek tuh bisa jadi karena genetiknya. Kalau stunting itu dilihat dari kurva pertumbuhannya. Biasanya kan di buku KIA ada kurva kayak gitu. Nah, dilihat dari situ. Oh, jadi belum tentu ya, Mam. Kita nggak ngejudge dulu kalau misalnya ada anak pendek itu tuh pasti stunting. Jadi tetap harus dikontrol dan dikonsultasikan juga dulu ya. Gitu. Oke. Nah, paling banyak pertanyaan itu penyebab utamanya berarti apa, Ray, stunting itu? Kalau penyebabnya biasanya di kehamilan. Jadi maminya tuh ngalamin anemia atau cake tadi. Nah pas lahir bayinya bisa stunting. Atau pas lahir tuh biasanya si bayi tuh berat badan lahirnya tuh rendah, BBLR. Prematur gitu? Iya, sebenarnya nggak prematur. Tapi dia tuh cukup bulan lahirnya. Tapi pas lahir tuh berat badannya kurang gitu. Nah itu tuh penyebabnya tuh bisa karena maminya anemia gitu. Anemia tuh kan kurang darah ya? Iya. Oh, pas hamil anemia malah bisa menyebabkan stunting? Iya, karena si peredaran darahnya juga nggak lancar kan kalau misalnya anemia. Jadi biasanya di trimester pertama atau kedua itu semua ibu hamil tuh bakal mengalami anemia. Kayak gitu, makanya biasanya bidan tuh tenaga kesehatan ngasih suplemen zat besi. Iya, itu benar-benar. tuh untuk menggantikan si sel darah merah ibu gitu. Jadi vitamin malah pas awal-awal kehamilan kalau bisa diminum. Jangan skip ya, Mam ya. Kenapa? Karena takutnya itu memang punya impact ke anak kita. Nah, terus ada yang nanya gini, anak aku mungkin stunting karena memang faktor ekonomi katanya, atau mungkin karena memang lagi nggak ada uang gitu atau gimana. Apakah itu tuh nentuin banget nggak sih, Ray? Sebenarnya nggak semua, itu tuh tergantung pengetahuan maminya juga. Karena meskipun nggak ada uang kan makanan seadanya juga kita harus tetap pilih-pilih yang penting si makanannya tuh ada
ada protein, karbohidrat, dan juga lain-lain buat pertumbuhan bayi. Jadi sebenarnya kalau masalah ekonomi itu nggak berpengaruh, nggak begitu. Karena intinya pada dasarnya gizinya itu bukan karena makanannya mahal atau murah. Nggak harus pilih-pilih, aduh harus makannya yang mahal, harus makan daging steak atau misalnya salmon, enggak juga ya. Iya. Tahu tempe, sayur bayam, atau yang penting kandungan nutrisinya tuh mami harus ngerti dan tahu, Mam. Gitu. Jadi bukan harus ya udah kita kalau mau cukup asupan nutrisi buat anak kita makan makanan yang mahal gitu kan. Enggak juga gitu. Makan makanan kita sehari-hari pun itu kandungan nutrisinya, gizinya tuh tinggi juga ya. Iya. Jangan ke-skip gitu kan. Nah, terus ada yang nanya nih. Kalau misal ini kejadiannya ternyata aduh aku nggak ternyata pas dikonsultasikan ke dokter atau ke tenaga kesehatan, aduh anak aku ternyata stunting. Nah ini tuh bisa dibenerin nggak sih, diperbaiki nggak sih, Ray? Sebetulnya bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya udah lewat 1000 hari pertama kehidupan, perbaikannya tuh nggak akan optimal, gitu. Karena mungkin golden momennya udah kelewat. Iya, kalau misalnya udah ketinggalan, ngejarnya juga bakalan susah. Nah, Mam, jangan sampai kelewat ya. Tadi aku mau review ulang. Tadi Ray udah sempat mention dari hamil ya. Hamilnya jangan sampai nggak keperhatiin nutrisinya. Maminya itu jangan sampai ke-skip vitamin. Terus udah gitu juga kandungan makanannya yang kaya nutrisi ya. Iya. Terutama protein dan zat besi tadinya. Iya. Terus yang kedua pas masa menyusui. Nah, kalau temen Cici ya ada kasusnya dia gini. Si anaknya itu memang nggak bisa pelekatan. Jadi dari babynya waktu lahir, dia tuh pakai yang sonde gitu loh. Jadi kalau nyusuinnya tuh selalu pakai suntikan dan pakai selang kan. Dan memang impactnya ke sekarang anaknya udah umur 9 tahun, memang dia jauh lebih pendek dibanding anak-anak teman-temannya gitu. Nah itu memang maminya ngomong tuh, iya ini nggak bisa ngejar gizinya karena memang pas golden moment awal itu 1000 hari pertamanya itu dia asupan nutrisinya kurang gitu. ASI susah. Terus dia kalau makan juga selalu muntah lagi karena si pelekatannya entah ada masalah di lidahnya atau apa, ya itu memang susah makan. Jadi makannya tuh kadang lama, kadang sering-sering makan muntah lagi gitu kan. Nah itu ternyata benar-benar impact ya Mam ya. Dan sekarang ngejarnya bingung nih. Apakah harus suntik hormon pertumbuhan atau misalnya kejarnya pakai vitamin apa, ya ini maminya lagi cari cara gitu. Nah makanya mami, kalau mami nih yang nonton ini dalam kondisi masih hamil atau baru melahirkan dan punya anak yang masih di range usia 2 tahun ke bawah, mami harus nonton dan harus tahu seenggaknya kita bisa mencegah anak kita jangan sampai stunting gitu. Nah Ray, kalau dari yang Ray tadi jelasin, sebenarnya ada tips paling sederhana apa sih sebenarnya yang bisa mami ibu lakuin gitu buat anaknya? Yang pertama pas hamil, jadi gizinya tuh harus cukup. Itu udah pasti ya. Terus kalau misalnya dikasih tablet tambah darah, asam folat harus diminum juga. Kayak gitu. Terus harus diperhatiin juga bayi tuh harus ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kalau misalnya maminya sambil kerja 3 bulan pertama cukupkah atau gimana ASI eksklusif? ASI eksklusif tuh sebenarnya sampai 2 tahun. Gitu. Tapi jadi sebenarnya nggak harus DBF, yang penting bayinya tuh minumnya ASI gitu. Sebisa mungkin ya, kalau bisa dicukupi sama ASI tanpa campur sufor, ya kalau bisa ASI ya. Iya gitu. Pumping pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting si bayinya minumnya ASI gitu, nggak digantiin sama sufor kayak gitu. ASI eksklusif tuh jadi si bayi tuh minum ASI dari dia lahir sampai 6 bulan ASInya aja. Nah setelah 6 bulan ditambah MPASI sampai 2 tahun gitu. Nah kalau kandung misalnya MPASI nih ya, kalau tadi kan ASI eksklusif, terus udah gitu nanti masuk 6 bulan dia harus mulai MPASI. Nah MPASI ini banyak mami-mami tuh kadang kalau sibuk kasih makanan instan. Lebih baik makanan instan atau sebenarnya lebih baik kita makanan natural yang dimasak tapi di stok kalau misalnya maminya sibuk misalnya? Ya lebih baiknya tuh ya yang kita bikin aja tapi di stok kayak gitu. Soalnya kalau misalnya yang MPASI yang instan tuh dia kan udah ada pengawetnya dan lain-lain. Jadi belum tentu aman juga buat bayinya gitu. Jadi sebenarnya lebih baik malah kita nyetok aja ya. Karena kan ada yang mami-mami yang suka di frozen, di stok-stok gitu. Malah itu lebih bagus ya? Iya lebih bagus, dan yang paling penting harus diperhatiin protein hewaninya harus tercukupi. Protein. Nah kemarin ini ada yang share ke Cici. Sebenarnya kalau misalnya mau ngejar makanan yang protein hewaninya cukup tinggi, ternyata ikan kembung itu bagus banget. Bener nggak sih, Ray? Iya,
bener karena ikan kembung tuh emang tinggi protein juga. Dan gak mahal. Iya. Gitu. Jadi sekali beli bisa buat makan keluarga, bisa buat MPASI anak juga ya. Gitu. Jadi mami nggak perlu cari yang aduh harus salmon kah harus apa. Enggak, Mam. Jadi hal-hal yang sederhana ya yang kita biasa makan. Tahu tempe, udah gitu juga ikan-ikanan ya. Terus kacang-kacangan juga mungkin ya, Re ya. Boleh. Terus daging merah juga. Daging merah juga sesekali. Mungkin teksturnya nanti mungkin di blender atau di yang hasil itu ya kayak di chopper dulu atau apa ya supaya nanti si anak masih bisa nelen ya. Iya. Gitu. Oke. Kita mau masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini tentang fase awal kehidupan, tapi pembahasan utamanya mulai dari fase 0 sampai 6 bulan. Karena sebelumnya segmen 1 tadi kita udah bahas ya, Rea, dari kandungan juga atau gimana. Nah, segmen kedua ini kita mau bahas dari 0 sampai 6 bulan. Nah, ada pertanyaan. Kenapa, Re, 6 bulan pertama itu krusial banget? Gitu. Karena di masa ini bayi itu hanya butuh ASI eksklusif. Jadi bayi itu belum perlu makanan apapun. Nah, ASI eksklusif ini tuh bisa membantu imun bayi juga. Jadi si ASI itu dapat membantu pertumbuhan bayi gitu. Oh iya benar, imunitas tubuhnya juga jadi kebentuk ya. Jadi kalau misalnya nih mami-mami nih yang misalnya aduh Ci aku lagi sakit lagi apa aku nggak mau nyusuin dulu takut nepain ke anak, malah salah nyusuin, Mam. Kenapa? Karena badan kita bentuk antibodi malah ya. Misalnya sakit flu, badan kita nggak bentuk antibodi itu masuk ke ASI dan ke minum sama anak kita. Jadi antibodinya tuh masuk ke anak kita, jadi dia lebih kebal juga ya. Terus kalau misalnya kecuali kalau yang ada ini ya, Rea, kalau misalnya punya riwayat alergi, mungkin asupan nutrisinya dipilih-pilih juga ya. Alergi apa nih, misalnya alergi laktos, maminya jangan minum susu sapi, nanti anaknya tiba-tiba yang beruntusan merah atau apa. Nah itu mungkin yang itu aja yang dipilih, tapi jangan lupa tetap jangan sampai kalau bisa mah tetap harus kasih ASI ya. Iya, tapi biasanya di kasus lain tuh kayak misalnya maminya punya infeksi menular seksual, nah ASI tuh nggak boleh dikasih langsung. Oh gitu? Iya, karena takutnya malah memaparkan ke anaknya juga. Oh jadi ngasihnya gimana, Re? Dipumping? Tapi biasanya kalau misalnya anaknya maminya udah punya riwayat IMS biasanya nggak dikasih ASI gitu. Oh malah sufor. Oh gitu. Oh baru tahu loh Cici. Oh jadi ada case-case tertentu ya. Tapi kalau misalnya normal-normal aja, case-nya nggak ada case apapun, berarti kalau bisa mah ASI tetap. Iya gitu. Oh gitu. Ya berarti konsultasiin lagi sih Mam ke dokter kalau memang kitanya sendiri ada case penyakit atau apa. Gitu. Takutnya memang yang nggak boleh ya. Iya, tapi yang paling penting tuh penyakit yang menular gitu kayak infeksi menular seksual. Karena kan ASI itu sebetulnya darah gitu loh. Jadi dia tuh bisa menularkan lewat itu. Oh gitu. Oh baru tahu. Oke. Nah kalau gitu, Re, berarti kan tadi misalnya case-nya si baby-nya nggak bisa makan ASI nih, karena maminya memang nggak memungkinkan. Selain ASI, apalagi tuh yang paling penting sebetulnya untuk mencukupi gitu? Yang paling penting tuh bondingnya. Jadi harus ada ikatan emosional antara ibu dan juga bayi. Jadi tergantung ada respon orang tuanya kayak gimana, itu juga penting gitu. Jadi maksudnya kalau memungkinkan nih, misalnya kita harus kerja nih maminya, berarti mau nggak mau pumping. Tapi kalau bisa di rumah ada bonding juga tetap. Iya gitu. Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi, aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things Care. Perkembangan otak bayi. Tadi kan Ray sempat bilang tuh, aduh jangan sampai otak bayinya kita itu nggak sempurna gitu, nggak maksimal. Nah, apa sih yang harus kita tahu tentang perkembangan otak bayi selama periode 1000 hari pertama kehidupan? Jadi perkembangan otak bayi itu dimulainya tuh kan semenjak maminya hamil nih di trimester ketiga. Nah perkembangannya tuh sangat cepat kayak gitu. Terus biasanya di usia pas setelah lahir di usia 2 sampai 3 tahun itu otak bayi itu ukurannya sudah 80 sampai 90% seukuran otak orang dewasa kayak gitu. Jadi fondasi kecerdasan, kemampuan bahasa dan segala macam tuh terbentuknya di situ. Oh makanya nggak boleh ke skip ya nutrisinya. Terus juga memang yang itu ya
anak-anak itu kalau bisa dilindungi juga bagian kepala ya. Iya. Jangan sampai itu lagi pertumbuhannya, lagi maksimalnya di 2-3 tahun pertama kehidupannya dia ada kebentur atau misalnya pukul gimana-gimana ya. Apalagi pas masih belajar jalan tuh. Biasanya kan kalau masih belajar jalan anak tuh jatuh tuh. Iya, Jangan sampai ngebledak gitu jangan kan. sampai bagian kepala belakang yang jatuh. Nah itu harus aware ya, mami-mami kadang kan aduh Ci capek banget ngikutin anak aku lagi belajar jalan, tapi memang harus diperhatiin, takutnya otaknya itu takut ya kebentur atau apa ya. Bener-bener. Terus ada lagi nggak Rey? Iya itu yang paling penting tuh. Soalnya aku juga pernah ada case kayak gitu. Jadi anaknya tuh belajar jalan tuh. Ternyata jatuh. Jatuhnya tuh mamanya baru tahu setelah beberapa hari dan taunya dari orang lain. Nah pas dibawa ke rumah sakit anaknya tuh nggak sadar selama 1 minggu. Koma? Iya, karena si kepala belakangnya kebentur gitu. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Jadi ya dirawat sih di ICU kalau udah kayak gitu. Karena udah susah banget kalau misalnya udah jatuh di bagian kepala belakang tuh. Iya benar. Karena mungkin kan tengkoraknya juga belum sempurna ya, terus maksudnya yang langsung kepala gitu kan. Iya. Makanya mami mungkin beli helm anak-anak dulu semenjak dini gitu kan. Kayak gitu. Nah ada lagi pertanyaan lanjutan. Kalau kayak gitu ya Rey, apa sih yang mempengaruhi perkembangan otak bayi sebetulnya? Yang mempengaruhi itu ada 3. Yang pertama nutrisinya, kemudian stimulasi, dan yang ketiga lingkungan yang aman buat bayi gitu. Bahas satu-satu deh Rey. Kalau nutrisi mah mungkin tadi udah mulai dari lahir ya. Mungkin nutrisinya jangan sampai kurang. Terus udah gitu juga pas 6 bulan pertama kalau bisa ASI eksklusif. Terus kalau misalnya MPASI nutrisinya juga jangan lupa. Nah terus yang kedua nih, stimulasi dan apa tadi Rey bilang? Dan interaksi. Stimulasi dan interaksi. Nah itu tuh maksudnya gimana Rey? Jadi si anak tuh harusnya di periode ini tuh diajak ngobrol, diajak berinteraksi. Jadi dia tuh tahu gitu caranya bersosialisasi tuh kayak gimana. Jadi nggak dibiarin main HP kayak gitu. Benar. Memang benar ya mamanya, banyak teman-teman aku juga yang punya anak itu memang speech delay sekarang itu. Mungkin nggak tahu juga. Cuman kalau misalnya aku suka cerita ke orang tua atau gimana, bedanya kok orang tua zaman dulu anak-anaknya jarang ada yang speech delay ya. Iya. Karena mungkin memang mereka interaksinya, terus stimulusnya, sensorik motoriknya tuh lebih banyak. Plus sering diajak ngobrol mungkin ya. Ajak ngobrol, anak tuh ngerti ya, walaupun dia belum bisa nembalin, istilahnya belum bisa menanggapi, tapi mereka tuh ngerti. Jadi selama misalnya kita ajak ngobrol, jadi seolah-olah ada komunikasi 2 arah dibanding dengan screen time ya. Screen time 1 arah dan itu menggambar stimulus otak mereka ya. Iya. Gitu, jadi kalau bisa tetap distimulus. Kalau misalnya memang, aku tetap perlu neni atau babysitter, carilah yang cerewet. Jadi anaknya ikut cerewet gitu. Karena itu memicu gitu kan. Nah, terus tadi Rey bahas yang ketiga itu tentang lingkungan. Iya. Lingkungan tuh maksudnya gimana, Rey? Jadi dalam periode ini tuh penting banget lingkungan tuh yang aman dan bebas dari stres kayak gitu. Justru kalau misalnya lingkungannya yang berisik atau lingkungannya yang rame, anak tuh justru ngerasanya nggak aman kayak gitu. Itu tuh punya impact ternyata ya? Buat anaknya. Jadi mami jangan lupa ya, maksudnya ya sebisa mungkin lah lingkungan yang aman itu kalau misalnya ternyata waduh kita bawa ke tempat yang memang berisik banget ya jangan gitu ya, karena mungkin kayak waktu itu ada yang konten anaknya masih baby dibawa ke bioskop, itu kan jangan gitu ya. Maksudnya hal seperti itu karena memang punya pengaruh ke otak anak belum siap gitu kan. Jadi memang periode 1000 hari kehidupan ini tuh kalau bisa benar-benar kita tuh jaga anak kita ya, supaya perkembangan berikutnya, next step-nya itu udah maksimal, nggak pusing mam gitu. Jadi jangan dibawa yang punya anak masih bayi terus dibawa, aku pengen ke event tertentu, ke undangan atau apa. Ya jangan dulu gitu ya, karena lingkungan tuh punya impact juga sama pertumbuhan otak mereka. Terus ini kalau pertanyaan lanjutannya, kalau ternyata pas pada fase itu stimulasinya tuh kurang. Nah, gimana tuh Rey? Apa yang terjadi tuh? Kalau misalnya kurang stimulasi, biasanya perkembangan otaknya tuh malah jadi melemah. Atau bahkan dia tuh nggak optimal juga berkembangnya gitu. Ciri-cirinya apa Rey kurang lebih? Biasanya kalau misalnya diajak ngomong tuh responnya lambat kayak gitu. Terus ya kelihatan dari
misalnya dari gerak-geriknya juga lemes, letih, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Mhm. Nah mungkin ya itu ya, kita introspeksi ya, kemajuan zaman teknologi kadang memang menguntungkan satu sisi, tapi ternyata punya impact negatif kalau bisa dikurangi screen time dulu ya, Iya. di usia-usia anak umur segini. Ya kalau misalnya itu lebih baik dia main sama mainan aja, mainan-mainan yang bisa berinteraksi gitu kan ya. Mhm. Oh oke oke. Nah kalau gitu Rey, kita mau nanya, apa sih tanda bahaya yang harus diwaspadai sama orang tua malah? Kalau tanda bahayanya paling berat badannya tuh nggak naik sesuai usia, kayak Oh, gitu. impact-nya sampai ke berat badan? Iya, karena kan stunting tuh nggak cuma dari tinggi badan atau ininya, tapi berat badannya juga biasanya kurang dari usia normal, kayak Oh, gitu. jadi misalnya anaknya gemuk tapi pendek misalnya, Mhm. belum tentu juga dia terbebas dari stunting ya, karena impact-nya dua ya, harus ada dua, tinggi badan sama berat badan juga harus iya, tetap dipantau. gitu. Oh gitu. Terus biasanya kalau misalnya bayi yang stunting tuh tanda bahayanya dia tuh tampak lemas wae gitu. Terus biasanya juga dia tuh sering sakit, kayak gitu. Oh. Jadi terus biasanya yang paling penting tuh, yang paling kelihatan tuh kalau misalnya dipanggil tuh dia responnya kurang. Berarti ada sesuatu dengan daya dengar dia gitu. Oh, pelan-pelan ya, kita mau bahas yang pertama itu yang tadi berat badan juga. Jangan cuma mikir, anak aku mah tinggi, tapi berat badannya kurang. Atau, udahlah berat badannya kan cukup, tapi pendek. Dua-dua ini punya korelasi yang penting juga. Iya. Berat badan dan tinggi badan. Harus diperhatiin nih, Mami. Terus yang kedua, babynya kalau tampak lemes. Ya memang kadang ada baby yang aktif, ada baby bukan bawaannya lemes, tapi mungkin lemesnya juga karena itu ya, karena kurang nutrisi atau apa. Terus yang ketiga, sering sakit. Nah, sering sakit apa Rey yang biasanya itu kalau misalnya kita pengen tahu nih stunting ini tuh? Biasanya kalau sering sakit tuh mulai dari diare. Jadi dia tuh buang air besar terus. Oh. Terus biasanya demam. Jadi imun tubuhnya tuh dia kurang. Jadi mudah terpapar gitu. Oh gitu. Jadi jangan maksudnya mungkin anak aku masuk angin mencret terus gitu istilahnya. Enggak juga ya. Siapa tahu nutrisinya memang kurang. Iya. Oh gitu. Karena kalau misalnya kurang serat, otomatis buang air besarnya juga nanti nggak lancar kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nah, terus tadi Rey bilang kalau yang dipanggil jarang nyaut. Iya. Bukan karena dia belum ngeh sama namanya dia, tapi ada kemungkinan dia memang ada indikasi stunting juga. Iya, biasanya itu di usia ini tuh biasanya ada pemeriksaan SDI-DTK kayak gitu. Nah, nanti tuh si pemeriksaannya tuh mulai dari tes daya lihat, tes daya dengar. Jadi kalau misalnya dia kurang respon pas diajak ngobrol, harus dilakukan tes itu gitu. Oh, jangan dibiarin malah ya. Jangan, mungkin anak aku lagi anteng. Tunggu dulu gitu ya. Coba perhatiin, siapa tahu itu ada indikasi pertama, takutnya stunting. Supaya bisa diantisipasi nih sejak dini, dirawat, nutrisinya diperbaiki, asupan-asupannya dan stimulusnya diperbaiki juga ya. Oke, berarti pemantauan rutin itu penting? Iya. Penting banget karena kalau misalnya nggak dipantau nanti kita nggak tahu pertumbuhan dan perkembangan anak tuh kayak gimana gitu. Bener, karena memang anak kita itu jangan sampai hanya dikontrol pas jadwal kontrol doang. Imunisasi nih, kontrol ke dokter enggak. Sebenarnya kita harus aware sama tanda-tanda kecil yang sehari-hari malah ya Rey. Iya. Cara dia makan, khususnya gitu cara dia respon, cara dia bermain. Kalau mainnya aduh lemes-lemes sering tidur atau apa, itu juga harus diwaspadai malah ya Rey. Iya. Nah, kita mau lanjut juga pembahasan tentang nutrisi apa yang sebenarnya kita harus tahu, Mami, untuk kasih anak-anak yang mau MPASI. Jadi buat mami-mami nih, aduh aku bingung Ci MPASI, banyak style kan, ada PLW, ada yang metode inilah, metode itulah, tapi yang paling penting tuh nutrisinya malah. Nah, ini kita mau bahas nih. Nah, Rey, waktu mau masuk usia 6 bulan nih, sebetulnya MPASI yang paling ideal tahapannya dan nutrisinya tuh apa sih? Yang paling penting tuh harus ada karbohidrat, terus protein hewani dan juga lemak. Itu yang paling penting karena protein hewani itu bisa mencegah stunting. Nah, manfaatnya tuh banyak banget buat pertumbuhan anak gitu. Jadi proteinnya hewani gitu. Telur itu masih masuk? Iya, masih masuk. Oh, susu juga. Oh, susu. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya di usia 6 bulan susu sih jangan dulu ya karena udah ada masih sama ASI kan atau sulfur. Oh, berarti tadi protein hewani,
terus sama lemak. Iya. Lemak penting, Re? Iya, lemak juga penting buat tumbuh kembang bayi, buat pertumbuhan terutama. Oh, ternyata kalau buat di anak-anak mah penting tuh. Hmm. Terus kalau kayak gitu, boleh nggak Re bantu jabarin MPASI itu apa aja sih yang paling penting kita tahu? Yang paling penting itu yang tadi karbohidrat, terus protein hewani, kemudian juga lemak dan juga omega 3. Yang paling penting tuh jangan ada tambahan gula atau atau garam gitu. Karena nanti bayinya jadi pilih-pilih Kak, pas udah gedenya makanan. Nggak usah dibumbuin dulu ya, plain aja dulu. Iya, gitu. Karena dia juga belum kenal rasa kayaknya. Iya, justru kalau misalnya dari pas MPASI-nya dikenalin rasa manis atau apa, nanti dia malah jadi pilih-pilih gitu. Oh, biarinlah kalau mau manis kasih dia buah misalnya. Kalau mau gurih-gurih ya paling dari itu ya, dari protein hewani, dari kaldunya, gitu itu masih boleh ya? Kalau itu masih boleh. Terus kalau mau wangi-wangi dari itu ya, daun salam atau pakai sereh atau gimana biar wangi aja ya. Tapi jangan malah gula garam. Iya, karena kalau misalnya ditambahin nanti si anaknya malah jadi pilih-pilih kalau misalnya mau makan gitu. Oh, berarti mami juga harus lihat nih, misalnya kita mau pergi nih bentar lagi mau mudik lebaran atau apa. Ternyata MPASI-nya pengen pakai yang instan. Jangan lupa diperhatiin ya. Ada kandungan gula garamnya juga gitu ya. Iya. Oh, oke. Terus kalau misalnya ini tekstur gimana Re? Apakah harus berapa lama naik atau gimana, atau BLW langsung atau gimana tuh? Kalau tekstur itu pas 6 bulan pertama mungkin harus halus dulu gitu. Nah, jadi setelah 6 bulan, 7 bulan, setelah 7 bulan, 8 bulan ke sana mungkin harus agak bertekstur. Jadi si anak tuh naik tekstur. Jadi anak tuh nggak kebiasaan makan yang halus terus. Karena kalau misalnya nanti dia kebiasaan malah dia jadinya tuh nggak kestimulasi juga. Oh, malah iya karena rahangnya juga jadi nggak dipaksa ngunyah ya gitu. Oh, terus jangan juga sebelum 6 bulan dikasih MPASI ya, Re? Iya, kalau sebelum 6 bulan lebih baik jangan. Tapi kalau misalnya mau ke 6 bulan nih, 5 misalnya 1 minggu lagi 6 bulan boleh dikenalin. Kenalin apa tuh, buah dulu? Kalau buah biasanya sih enggak, paling dari protein hewani tadi, tapi yang benar-benar halus gitu. Kaldunya dulu. Iya. Oh, atau enggak kalau orang tua zaman dulu kan suka gini sambil gendong cucu katanya dikerok pisang, kalau enggak kerok papaya, itu boleh? Kalau pisang ataupun pepaya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi itu mungkin nextnya. Karena kalau 6 bulan pertama tuh yang paling penting protein, karbohidrat, sama lemak gitu. Oh gitu tuh. Berarti kita bisa kasih tahu nih ke omaknya atau apanya yang misalnya, udah, kamu juga zaman dulu, mami juga ngasihnya pisang dulu atau apa. Malah yang paling penting itu proteinnya dulu, Mam. Protein dan lemaknya dulu dan karbohidratnya dulu ya. Cuman teksturnya masih cair gitu ya. Jadi supaya nggak kaget dari biasa ASI yang cair langsung ke MPASI kok padat gitu. Jangan kasih tekstur cair dikukus di blender biasanya. Atau nggak di slow cooker ya? Iya, boleh. Gitu. Jadi cara penyajiannya atau apanya menunya mami ya deh yang udah mulai aware anak kita tuh butuh apa gitu ya. Oke, nah kalau nextnya nih Re, setelah MPASI lewat tuh usia 1 tahun 2 tahun. Nah, usia 1 tahun 2 tahun apa sih yang suka kelewat nih mami-mami tuh? Karena kan udah beres MPASI udah bisa makan segala, udah enak gitu kan. Tapi ada yang kelewat gak sih gitu yang harus diperhatiin? Biasanya mami tuh kalau misalnya anaknya udah 1 sampai 2 tahun makanannya tuh disamain sama makanan keluarga. Iya benar. Emang gak boleh? Sebenarnya boleh, tapi tetap harus perhatiin gizinya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya mamanya makan apa, anaknya juga sama gitu. Boleh, tapi maminya juga harus tetap memperhatikan si gizi yang dimakan tuh apa aja gitu. Jadi yang paling penting tuh tetap harus ada protein hewaninya. Jadi seolah-olah kita ya boleh deh menunya sama kita. Tapi dilihat di piring si anak itu kandungan gizinya tuh tercukupi nggak ya protein hewaninya malah ya? Iya. Oh gitu ya, berarti istilahnya kita tetap misalnya harus pantau komposisi makanannya juga. Oh oke. Nah berarti kesimpulannya dari semua pembicaraannya tadi, mami itu harus tahu 1000 hari pertama itu bukan cuman misalnya udah Ci yang paling penting pas udah di kandungan, enggak, tapi 1000 hari pertama itu apa aja nih Re yang harus diperhatiin? Yang harus diperhatiin itu yang pertama tadi pas hamil gizi ibunya,
Jadi mami tuh harus tetap memperhatikan gizi buat dirinya sendiri karena gizi yang dia makan tuh, nutrisi yang dia makan tuh nantinya tuh bakal berdampak juga ke janinnya gitu. Terus yang harus diperhatiin tuh kalau misalnya maminya anemia jangan lupa zat besinya diminum. Si tablet tambah darahnya harus diminum. Terus buat bayinya mungkin ASI eksklusif tuh harus diingat lagi kalau misalnya ASI eksklusif itu penting banget buat bayi dan juga MPASI-nya itu. Tuh Mam, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi memang pas menjalaninya kita harus sadar penuh nutrisinya jangan sampai kurang. Fase-fase si anak bertumbuh juga tetap harus kita pantau. 1000 hari pertama itu golden momentnya ya. Jangan sampai nanti kita nyesel, udah keskip kelewat, udah nggak bisa balik lagi ya kan. Susah kita ngejarnya gitu. Jadi 1000 hari pertama itu at least sampai anak umur 2 tahun itu kita harus pantau bener gizi anak kita. Oh nih Mami, aku juga mau share nih. Kita kan Little Tingsy Care itu ada layanan pijat bayi ini salah satunya. Ternyata pijat bayi itu efek banget untuk menambah nafsu makan si anak. Jadi kadang gini, aduh Cian aku GTM. Aduh GTM tuh karena apa? Kita tuh nggak tahu kan. Siapa tahu bisa diterapi dengan pijat bayi dan bisa meningkatkan nafsu makannya. Nah, itu Ray boleh dong jelasin gimana tuh? Jadi pijat bayi itu bisa meningkatkan nafsu makan karena sebenarnya bukan cuma nafsu makan banyak. Jadi dia tuh bisa melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan juga. Jadi karena pencernaannya lancar, nafsu makannya juga bisa meningkat gitu. Iya bener juga ya. Karena kan mungkin baby tuh kadang digendong terus. Sebenarnya dia tuh sakit badan ya, cuman nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi efeknya tuh aduh dia malas makan, GTM. Kita pikir aduh emang anaknya nggak suka aja menunya atau kita ganti lagi menunya. Malah padahal terapi sederhana ya pijat bayi, tapi jangan dilakukan tanpa pengetahuan atau tanpa orang profesional ya Mam ya. Kalau di Little Tingsy Care memang kita ada bidan profesional, bisa sama Ray juga nanti dipijat, nanti Mami beda edukasi juga. Tapi jangan asal-asalan gitu, karena masih baby gitu ya. Pijatnya beda sama pijat orang dewasa gitu kan. Oh gitu. Nah, kalau misalnya gitu, Ray boleh dong kasih tahu, kita tuh ada bisa pijat di mana? Di kantor, di klinik kah? Atau misalnya bisa home care kah? Atau gimana tuh Ray? Kalau buat pijat bayi, kita bisa di sini juga, datang langsung ke store kita ke Jalan Gatot Subroto nomor 61. Atau kalau misalnya maminya males keluar, kita juga bisa home care, datang ke rumah maminya gitu. Benar-benar. Iya kadang kan babynya aduh lagi malas keluar, lagi hujan terus atau lagi malas gitu kan, bisa booking home care. Home care-nya terus udah gitu juga kalau misalnya aduh sekalian keluar lah pengen pijat dulu, pijatnya juga udah gak lama ya Reh? Iya gak lama, durasinya paling 45 menitan. Nah lumayan 45 menit tapi anak kita itu ngerasain enaknya ya, kayak kita aja orang dewasa, aduh pegel-pegel abis dipijat tuh enak gitu kan, moodnya bagus, makannya jadi bagus ya, gitu. Nah, Mam nanti diperhatiin siapa tahu butuh gitu, apalagi kalau Mami ada di Bandung. Kalau di Bandung bisa langsung chat aja ke admin ya. Oke, terakhir nih Ray, barangkali Ray punya nggak sih satu pesan utama untuk orang tua yang punya baby dan lagi di fase empasi? Mungkin pesannya jangan nunggu si kecilnya tuh kelihatan bermasalah gitu. Jadi pas hamil maminya perhatiin nutrisi dan juga gizinya. Pas si bayinya udah lahir perhatiin ASI eksklusif dan juga MPASI-nya gitu. Karena 1000 hari pertama kehidupan si kecil tuh berdampak besar buat masa depannya gitu. Bener-bener, itu fondasinya ya. Fondasinya. Jadi jangan tunggu ada masalah ya, Mami harus tahu dan harus aware sama nutrisi anak kita. Thank you ya buat semuanya, buat yang nonton di live maupun yang nonton di YouTube juga. Semoga obrolan kali ini bermanfaat karena Ray juga udah kasih banyak insight yang bermanfaat buat Mami baik dari masih yang hamil ataupun yang udah lahiran. Gitu. Jangan lupa follow Instagram Little Tingsy Wear sama Little Tingsy Care juga ya Mam ya. Dan kalau misalnya Mami ketinggalan banyak informasi nih, nanti Mami bisa cek promo-promonya. Little Tingsy Care juga punya promo ya kita ya. Little Tingsy Care ada promonya, Little Tingsy Wear juga ada promonya. Nanti Mami boleh cek deh di Instagramnya ataupun di TikToknya juga. Gitu, oke? Little Tingsy Care, yeah, that feels like home. Bye-bye. Little Talks.